Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Ketik di kolom komentar, saya bangga punya Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, puji Tuhan. Tuhan dahsyat dalam kehidupan kita. Kebaikannya tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita, saudaraku. Hari ini kita sudah ada dalam Keluaran pasal yang ke-34. Keluaran pasal 34, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Keluaran pasal 34, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, 3 ayat ini kita akan jadi bahan renungan kita pagi hari ini sebelum kita memulai segala sesuatunya dalam kehidupan kita. By the way, bagi teman-teman yang ketinggalan pembahasan renungan kemarin, karena setiap hari buat teman-teman yang baru, setiap hari kita ada doa pagi online melalui TikTok Live, melalui Instagram Live, melalui Facebook Live, dan melalui Zoom. Ya, kenapa saya tidak memuat live di YouTube? Karena di YouTube saya sudah bagikan juga setiap kali saya selesai membagikan renungan di pagi hari dalam doa pagi online, saya bagikan di YouTube. Jadi saudara-saudara bisa juga lihat dan menggali kembali setiap apa yang mungkin pernah ketinggalan kemarin-kemarin tidak mengikuti renungan-renungan yang ada. Saudara bisa lihat di sana. Saya juga bagikan renungan singkat setiap hari di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saudara bisa lihat di sana sehingga kita tetap terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab katakan langit dan bumi akan berlalu tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Iya kan, firman Tuhan itu yang membersihkan hidup kita. Firman Tuhan itu yang menuntun jalan kita. Karena Alkitab katakan firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan menerangi setiap langkah hidup kita sehingga kita tidak tinggal dalam kegelapan. Karena Yesus itu adalah cahaya, Yesus itu adalah terang yang menerangi setiap kita. Haleluya. Nah, pagi hari ini kita sudah ada dalam Keluaran pasal 34. Keluaran pasal 34 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Jadi kan Musa marah nih ceritanya kan saudara ya, sehingga dipecahkannya loh batu itu. Tuhan bilang sama Musa, pahat 2 loh batu sama dengan mula-mula, maka aku akan menuliskan pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Ayat 2. Bersiaplah, perhatikan, bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi jangan ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Musa marah, Musa memecahkan loh batu pemberian Tuhan, maka Tuhan suruh kembali, pahat loh batu, bawa itu kepadaku, maka aku akan menuliskan sama seperti apa yang telah aku tuliskan awal-awal. Dan ada satu ayat ini saudara, dari ayat 1 sampai dengan ayat 3 ada sesuatu yang saya dapatkan. Saudara bisa lihat di ayat yang kedua, ketika Tuhan suruh Musa untuk pagi-pagi naik ke gunung Sinai, pagi-pagi datang menghadap Tuhan, pagi-pagi ambil hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan ini yang Tuhan rindu untuk kita alami. Kenapa? Karena Tuhan rindu agar setiap kita punya relationship. Kekristenan bukan hanya sekedar agama, tapi kekristenan adalah hubungan. Sama-sama bilang sama saya, hubungan antara anak dengan Bapa, antara umatnya dengan Allah. Itu sebabnya kita memanggil Allah kita ya Abba, ya Bapa. Jadi Tuhan mau setiap kita berfellowship. Tuhan mau setiap kita menjalin hubungan dengan Allah kita, dengan Bapa kita, dengan Raja kita.
Dan Tuhan suruh Musa, di ayat yang kedua bilang begini, bersiaplah menjelang pagi, naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Karena di gunung Sinai itu Tuhan bersemayam pada saat itu untuk menyampaikan sesuatu kepada Musa bagi bangsa Israel. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, demikian pula kerinduan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan mau sebelum kita memulai segala sesuatunya, ayo cari hadirat Tuhan. Ayo datang kepada Tuhan. Jangan pagi-pagi yang kita cari makanan, minuman, yang pagi-pagi yang kita cari. Iya kan, buka-buka scroll-scroll handphone gak jelas. Cuman scroll, gak tahu scroll apa. Iya kan. Tapi pagi hari ini saya percaya bukan suatu kebetulan saudara bisa bergabung dalam doa pagi online. Amin. Karena Tuhan mau setiap kita ayo mulai hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Tuhan mau setiap kita ayo mulai persekutuan kita dengan Tuhan. Setiap hari ada persekutuan, setiap hari ada fellowship. Haleluya. Saya rindu setiap kita umat Tuhan untuk memulai hari ini dengan firman Tuhan. Bahkan setiap hari. Nah, jadi pertanyaan begini, kenapa sih Tuhan mau pagi-pagi? Bukankah renungan siang juga bisa, renungan sore juga bisa, persekutuan malam juga bisa? Betul. Betul bisa. Tapi kenapa Tuhan rindu pagi-pagi? Bahkan Yesus Alkitab katakan pagi-pagi benar berdoa, datang mengajarkan kepada kita. Kenapa pagi? Yang pertama, karena Tuhan mau kita mengutamakan Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kita. Yang pertama kita cari tatkala kita membuka mata kita adalah pribadi Tuhan. Karena siapa yang kita cari tatkala kita membuka mata kita, itulah yang menjadi cinta kita, itulah yang menjadi kerinduan kita. Pagi-pagi siapa yang kita cari? Ketika kita membuka mata kita, apa yang kita cari? Tuhan mau setiap pagi ketika kita membuka mata kita, kita datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan rindu berfellowship dengan anak-anaknya. Kenapa pagi? Yang pertama karena Tuhan mau kita mengutamakan Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Dalam Matius 6 ayat 33 Yesus mengajarkan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pertama yang harus kita lakukan, cari Tuhan. Ketik di kolom komentar, setiap pagi saya harus cari Tuhan. Ayo ketik di kolom komentar, setiap pagi saya harus cari Tuhan. Oh tapi saya sibuk Pak, kalau bangun langsung udah terlambat. Iya, kamu sediakan waktu dong, jangan terlalu mepet. Iya kan? Memang gak salah engkau udah siap apa segala macam, nanti siang, nanti sore. Nanti saya akan kasih tahu kenapa kita mesti pagi-pagi sebelum kita memulai segala sesuatunya. Yang pertama karena Tuhan mau kita memulai segala sesuatu di hari kita. Tuhan terlebih dulu. Tuhan terlebih dulu. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan rindu ada fellowship, Tuhan rindu ada relationship, Tuhan rindu ada hubungan. Setiap pagi. Jadi yang pertama, kenapa pagi-pagi? Karena yang pertama Tuhan mau kita mengutamakan Tuhan dalam hari-hari kehidupan kita. Itu yang Yesus ajarkan dalam Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari dampaknya, jangan cari berkatnya. Carilah Tuhan dulu, carilah penyembahan dulu kepada Tuhan. Kejar pribadi Tuhan terlebih dahulu. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus cari Tuhan terlebih dahulu. Amin. Setelah itu baru engkau menyusul hal-hal yang lain. Yang kedua, kenapa pagi-pagi? Yang pertama karena Tuhan mau kita mengutamakan Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Yang kedua, kenapa pagi-pagi? Karena seringkali dalam keheningan di pagi hari Tuhan mengajarkan kita banyak hal. Nah, makanya namanya ada saat teduh. Saat dimana kita teduh ini hanya intim, hanya saya dengan Tuhan. Tuhan mau ada keintiman antara kita dengan pribadinya. Sehingga akhirnya, coba lihat dalam Markus pertama ayat 35. Markus pasal pertama ayat 35 bilang begini. Pagi-pagi benar
waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus mengajarkan hal ini buat setiap kita. Sehingga akhirnya kita sadar, oh setiap pagi saya harus cari Tuhan. Bahkan di kesunyian, di keheningan saya beribadah kepada Tuhan. Ada banyak hal yang kita dapati. Karena kalau kita terburu-buru, kita nggak dapatkan sesuatu, saudaraku. Pikiran kita udah ngalor ngidul, udah kemana-mana. Aduh gue mesti cepet nih, aduh gue mesti terlambat nih. Tapi kalau pagi-pagi kita menyiapkan waktu sebelum kita melakukan segala sesuatu, engkau dapatkan banyak hal di sana. Itu sebabnya penting sekali untuk saat teduh, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Banyak hal yang Tuhan akan sampaikan ketika engkau memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan mulai hari-hari kita dengan ibadah. Mulai hari-hari kita dengan pujian, penyembahan, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Karena dalam keheningan, di pagi hari tatkala banyak orang masih tertidur, terlelap, engkau datang mencari Tuhan. Yang pertama, engkau diperhitungkan oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan, engkau dapatkan sesuatu apa yang Tuhan mau untuk engkau mengerti. Ya, jadi yang kedua, kenapa pagi? Karena seringkali dalam keheningan, di pagi hari Tuhan mengajarkan kita banyak hal. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa di pagi hari? Karena kasih setia Tuhan di pagi hari yang memampukan kita menjalani sepanjang hari dalam kehidupan kita. Tuhan rindu memberikan kuasanya dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan rindu memberikan firman-Nya, perintahnya, berkat-Nya tatkala kita memulai hari bersama-sama dengan Dia. Makanya di dalam Mazmur 90 ayat 14, Mazmur 90 ayat 14 bilang begini, saudaraku. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Supaya kami, lihat ya, dampak engkau dikenyangkan waktu pagi oleh kasih setia Tuhan. Dampaknya, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami, sepanjang hari-hari kami. Dampak engkau memulai hari bersama Tuhan, maka engkau akan bersorak-sorai di sepanjang hari ini. Engkau akan bersuka cita sepanjang hari ini. Betul, engkau masih punya pergumulan. Betul, masih ada masalah di sepanjang hari ini. Tetapi dengan kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan, ada kasih setia Tuhan. Alkitab katakan, kasih setia Tuhan itu seperti perisai mengelilingi kita. Anugerah Tuhan itu ada buat saudara dan saya. Itu sebabnya saya rindu mengajak setiap umat Tuhan. Ayolah, pagi-pagi sebelum kita memulai segala sesuatu, ayo kita cari Tuhan. Kita tahu kok hidup kita itu berasal dari Tuhan. Kita tahu kok Tuhan yang pelihara hidup kita. Siapa kita tanpa Tuhan? Kita nggak bisa buat apa-apa di luar Tuhan. Amin. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan. Bukan suatu kebetulan pagi hari engkau boleh menghadiri ibadah doa pagi secara online. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, ayo mulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Ayo jalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Ayo cari Tuhan, karena ini menjadi kerinduan Tuhan untuk memulai hari-hari hidup kita. Dan Tuhan rindu memberikan berkatnya di pagi hari agar kita kuat menjalani sepanjang hari ini. Saya nggak bilang kita sepanjang hari dengan kita memulai hari bersama Tuhan, saya nggak bilang kita nggak punya masalah. No, kita tetap punya masalah kok, kita punya pergumulan. Mungkin ada orang-orang yang bisa merancangkan yang jahat sepanjang hari ini. Tapi izinkan saya sampaikan firman Tuhan ini. Alkitab katakan kasih setia Tuhan di pagi hari ini membuat hidup kita bersuka cita, bersorak-sorai sepanjang hari ini. Tatkala engkau memulai hari bersama-sama dengan Tuhan, tatkala engkau memulai apa? Peribadatanmu, mencari Tuhan terlebih dahulu. Kasih setia yang diberikan Tuhan di pagi hari memampukan kita menjalani sepanjang hari ini dengan sukacita dan sorak-sorai. Pegang perkataan pemazmur di Mazmur 90 ayat 14 ini. Kasih setia Tuhan di pagi hari memampukan kita berjalan sepanjang hari ini dengan sorak-sorai dan sukacita. Yes, haleluya, amin. Engkau mau sepanjang hari ini engkau bersuka cita, engkau mau sepanjang hari ini engkau bersorak-sorai, mulai hari-harimu bersama dengan Tuhan. Maka engkau akan lihat, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana campur tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, kami bersyukur
karena hari ini kami ada di hadirat Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami diingatkan bahwa ketika kami memulai hari ini mencari Tuhan serta kerajaan-Nya, kebenaran-Nya terlebih dahulu, maka semua yang baik ditambah-tambahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, sebab kami tahu hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Ketika kami memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan, maka kasih setiamu itu yang menopang kami. Kasih setiamu yang memberikan kami damai sejahtera, sukacita, sorak-sorai di sepanjang hari berjalan ini. Bapa, hamba berdoa secara khusus buat umat Tuhan, dimanapun umatmu berada. Hamba menyerahkan mereka masing-masing dalam tangan Tuhan yang kuat. Berkat-Mu ada atas kami. Kami memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan sampaikan sesuatu bagi kami agar kami terlebih dahulu mencari Tuhan. Ketika kami membuka mata kami rindu untuk berfellowship. Ketika kami membuka mata kami rindu bersyukur. Tuhan, terima kasih buat sepanjang hari Tuhan pelihara kami, sepanjang hari Tuhan sertai kami, sehingga pagi hari ini kami boleh kembali datang bersekutu dengan Tuhan. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah sepanjang hari ini mereka kerjakan apapun juga dibuat tangan Tuhan berhasil. Tergenapi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami mencari Tuhan, maka kasih setia Tuhan menopang kami, memampukan kami untuk melihat damai sejahtera-Mu, mengalami sukacita-Mu, mengalami sorak-sorai bersama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa pagi hari ini mengangkat setiap pokok-pokok doa kami umat-Mu. Mereka yang bergabung melalui TikTok Live, Facebook Live, Instagram Live, bahkan Zoom. Pagi hari ini kami satukan hati kami berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus. Membawa setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Allah yang memberkati setiap rumah tangga mereka. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan tolong. Kalau ada di antara mereka rumah tangganya hari-hari sedang tergoncang, kami topang dalam doa, kami memohon belas kasihan Allah, berkat damai-Mu turun atas rumah tangga dari umat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan, sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sehingga suami-suami yang telah jauh dari istri dan anak-anaknya, istri-istri yang telah jauh dari suami dan anak-anaknya, kami doakan dalam nama Yesus dipulihkan, dijamah, dilawat Tuhan, sehingga rumah tangga mereka kembali pulih, rumah tangga mereka kembali mengalami berkat-berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kasih setia Tuhan menopang setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Kalau ada yang sakit, kami doa, satukan hati kami. Kami sepakat di dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Tergenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Sampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi pagi hari ini dalam nama Yesus. Engkau yang sakit, engkau sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Dalam nama Yesus, terima dengan iman. Perkatakan setiap hari, aku sembuh oleh bilur Yesus, aku sembuh oleh bilur Yesus. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa, satukan hati kami ucapkan berkat buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini ekonominya sedang bergoncang, usahanya sedang bergoncang. Hari ini kami satukan hati kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang memulihkan ekonomi mereka, Tuhan yang memberkati keuangan mereka, sehingga pekerjaan, usaha, bisnis mereka dipulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya sampai hari ini Allah kami tidak pernah berubah. Engkaulah Allah yang membangkitkan apa yang mati di dalam nama Yesus, sehingga ekonomi yang mati, bisnis yang mati dibangkitkan dalam nama Yesus. Ada mujizat, ada kuasa, ada lawatan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya sampai hari ini Engkau masih buat mujizat dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami sungguh melihat campur tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang mengikuti live doa pagi hari ini sedang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, kami juga topang dalam doa. Biarlah kasih karunia Tuhan ada bagi mereka. Tuhan tolong sehingga mereka dipertemukan dengan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan, yang terbaik Tuhan sudah sediakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami berdoa juga ya Tuhan, kalau ada pasangan suami istri yang berdoa hari-hari ini memohon belas kasihan Tuhan agar mendapatkan keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Kami sadar bahwa anak-anak keturunan adalah anugerah dalam hidup kami. Karena itu kalau ada di antara mereka yang berdoa pagi hari ini, kami satukan hati kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang memberkati pasangan suami istri ini, sehingga mereka mengalami kemurahan Tuhan. Dibukakan kandungan-kandungan yang istri-istri yang ada, diberkati kesehatan reproduksi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka mengalami kuasa, mereka mengalami mujizat, mereka mengalami lawatan Tuhan dalam hidup rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga satukan hati kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam live doa pagi. Bukan suatu kebetulan. Kami anak-anak Tuhan, orang-orang muda ya Tuhan, datang kepada Tuhan. Oh, tergenapi firman-Mu. Orang-orang muda yang mengandalkan Tuhan, orang-orang muda yang hidupnya hidupnya mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Maka Allah sendiri yang memberkati masa muda mereka. Oh, Tuhan sendiri yang mengangkat masa muda mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dalam nama Tuhan Yesus, sehingga masa muda mereka baru seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Karena Allah memberkati orang-orang muda ini. Bapa, pakai hidup orang-orang muda untuk menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Sehingga kami sungguh melihat ada kuasa, ada kebangunan rohani terjadi atas hidup orang-orang muda di akhir zaman ini. Dalam nama Yesus kami perkatakan, lawatan Tuhan ada atas orang-orang muda ini. Kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, jika itu yang kau doakan, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa khusus buat orang-orang muda yang sedang mencari pasangan hidup. Bapa, hamba ucapkan berkat, hamba berdoa bagi orang-orang muda ini yang hari-hari ini sedang mencari pasangan hidup. Tuhan, kami berdoa, tuntun mereka, arahkan mereka, pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan mencintai hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuntun mereka dalam jalan-jalan Tuhan. Jauhkan orang-orang muda ini dari setiap pergaulan yang buruk Allah. Jauhkan mereka daripada setiap niat rancangan orang jahat. Tuntun mereka dalam agendanya Tuhan, sehingga mereka bawa masuk dalam rancangan Allah yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pagi hari ini menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kota di mana kami tinggal, kami ucapkan berkat. Diberkatilah kota kami. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati, kota kami ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Ada kesejahteraan bagi kota kami. Bahkan secara khusus kami berdoa, kalau di kota-kota kami di mana kami tinggal ada oknum-oknum intoleran, ada oknum-oknum radikalisme, ada oknum-oknum yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit beribadah. Dari tempat ini kami doa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah hidup mereka, sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Sebagaimana Saulus mengalami perjumpaan pribadi, kami percaya dan mendoakan mereka juga mengalami perjumpaan pribadi di dalam nama Yesus yang mengubahkan hidup mereka. Sehingga kota kami aman, kami anak-anak Tuhan Yesus dapat beribadah dengan tenang dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami teringat bangsa kami Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan. Kami berdoa ya Tuhan buat pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada kami doakan, Kapolri, Panglima TNI beserta jajarannya diberkati Tuhan dengan takut akan Tuhan. Bahkan para gubernur, para bupati, para camat, lurah, RT, RW, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati hidup mereka, sehingga diberikan mereka tuntunan, arahan untuk berjalan dalam takut akan Tuhan, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati juga rencana tahun 2024 akan adanya pemilihan umum, pesta demokrasi di bangsa kami. Oh Tuhan, kami serahkan rencana ini dalam tangan Tuhan. Kami berdoa sehingga keadaan aman, keadaan baik, semua berjalan dalam baik, campur tangan Tuhan. Tuhan memberkati KPU, KPUD, Bawaslu daerah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka bekerja dengan jujur, adil, dalam takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Pada akhirnya kami juga berdoa ya Tuhan,
menyerahkan setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Dan kalau ada di antara umatmu pagi hari ini mereka sedang jauh dari Tuhan, menyaksikan, berdoa bersama-sama, bersekutu bersama-sama, dan mereka rindu kembali mengalami hadirat Tuhan, mereka rindu kembali untuk mengalami kedekatan dengan Tuhan. Tuhan jamah hidup mereka, pulihkan hidup mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka kembali mendapati kasih mula-mula mereka. Kalau ada di antara mereka yang sudah pergi meninggalkan Yesus oleh karena satu dan lain hal, hari ini mereka mau datang kepada Tuhan. Tuhan pulihkan hidup mereka. Karena kami percaya ya Tuhan, Engkau sanggup mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Bahkan mereka yang belum mengenal Yesus, biar Tuhan tuntun, Tuhan arahkan dalam terang jalan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami ada di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena kasih Tuhan ada bagi kami. Hidup kami dipulihkan ketika kami mengandalkan Tuhan. Ketika kami memulai hari ini bersama Tuhan, kami melihat kuasa Allah dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami umat-Mu. Dimanapun setiap kami berada pagi hari ini, kami memulai dengan Tuhan. Dan kami akan lihat damai-Mu, sukacita-Mu, sorak-sorai kemenangan bagi kami berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yes. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah merenungkan firman Tuhan, dan kita sudah menaikkan pokok-pokok doa kita. Kita bersyukur karena kita tidak hidup berjalan sendiri. Ada Tuhan yang memegang tangan kita. Ada Tuhan yang menopang kita. Itu sebabnya Tuhan rindu untuk kita anak-anaknya datang, ayo cari Tuhan. Pagi-pagi bersekutu dengan Tuhan. Karena engkau akan lihat orang yang memulai hari bersama dengan Tuhan akan sanggup menjalani sepanjang harinya, bertemu dengan damai sejahtera, bertemu dengan sorak-sorai, bertemu dengan sukacita di sepanjang hari berjalan ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, besok kita akan kembali ketemu dalam doa pagi online jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap melalui TikTok Live, Facebook Live, Instagram Live, dan Zoom ya. Pastikan kita tetap terus mencari Tuhan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa menyelesaikan segala aktivitas kita ya. Doa saya menyertai setiap kita umat Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.